wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Husnul Hadis PDI, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengulu, Bapak Kadus, Rais Sulia, Ibu Ece, Ibu Cepatan Amada, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu, singkatnya hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Nuruddin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, nikmat umur panjang, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinikmati mahal Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita di Masjid Jami Nuruddin. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini bertemu kembali, bermuajah bersama Ayahanda Al-Mukarram. Kurang lebih 2 bulan ini kita tidak pernah berjumpa dengan Ayahanda. Mudah-mudahan Ayahanda Al-Mukarram selalu diberikan kesehatan, kafiat yang memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat akan mendapatkan syafaatnya kalau dunia kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim rahimahumullah, untuk dimaklumi bahwa setiap pengajian kita malam Rabu ini disiarkan langsung live streaming dan direkam melalui YouTube Majang Taubat. Untuk itu pada seluruh jemaah mungkin bisa memutar kembali di YouTube Majang Taubat. Semua pengajian yang kita laksanakan di Majelis Taklim Masjid Jami Nuruddin ada di YouTube live streaming, yakni channelnya Niki Majang Taubat. Mungkin ada hal-hal yang perlu diingat kembali yang telah diajarkan oleh Ayahanda Al-Mukarram di Masjid Jami Nuruddin kita. Silakan dibuka di YouTube Majang Taubat channel ini. Alhamdulillah, mengawali pengajian pada malam hari ini, mari kita sama buka dengan melafazkan Ummul Kitab bisiril Fatihah. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan pengajian langsung yang akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram kepada beliau waktunya ini. Silakan. Mohon izin, Ustaz. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, sahibul fadilah, yang dewek tiang muliakan, para masyayikh, para guru-guru kami, al-mukarramun, para alim ulama yang ada di Desa Sembung, yang dewek tiang muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik pengurus masjid, ketua tamir dan seluruh anggota,
Bapak Kadus, dan juga bapak-bapak, mami-mami, ibu-ibu, singkatnya jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tiang pelungguh kita semua dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal doa kita panjatkan kehadirat Allah, kita membaca alhamdulillah, inilah seafdal doa. Maka tiang pelungguh kita bersyukur atas nikmat yang Allah icanin tiang pelungguh. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu engkau menghitungnya. Kalimat tuhsuha adalah kalimat ketika kita menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa ketemu angkanya. Begitu nikmat Allah berikan kepada tiang pelungguh icanin, tiang pelungguh niki, la tuhso, tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka satu, perbanyak mengucap alhamdulillah, bersyukur baik dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan muamalah pergaulan, dengan amal tiang pelungguh, maka Allah jelaskan la azidannakum, Allah tambahkan nikmat tersebut. Maka kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta tiang pelungguh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita membaca salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hengak dengan paling rapat lemak tahun tokol kaca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak rapat gati bersama beliau kita duduk nanti di dalam surganya Allah di akhirat. Maka mereka, siapa di antara mereka? Aktsaruhum alayya salatan, sabda beliau. Saya sak paling penuh sak paling kereng baca solawat tipak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sak paling rapat tokol lemak dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca solawat di rumah, tiang pelungguh duduk-duduk sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jadi satu kali kita membaca solawat, Allah balas dengan 10 kebaikan. 2 kali 20, 3 kali 30. Apalagi sesering mungkin tiang pelungguh membaca solawat, maka nanti duduk tiang pelungguh dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat yang tiang pelungguh membacakan menenangkan hati. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslimah. Membaca solawat niki masya Allah langsung nyampe kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda beliau dalam hadis, fa inna salatakum ma'rudatun alaih. Solawat yang tiang pelungguh membacakan nyampe diperlihatkan kepadaku, sabda beliau. Nama tiang pelungguh, nama orang tua kita langsung diperlihatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi tenang hati kita membaca solawat. Namanya kita hidup niki arah doang, tak susah ibu-ibu, bapak-bapak. Tiang yakin ibu-ibu arah doang, tak susah ibu-ibu nggih. Tiang endah marah niki. Lagu baca solawat, insya Allah Allah mudahkan. Allah angkat semua masalah-masalah niki dengan baca solawat. Malam-malam lagi penuh sit pikiran no tak nyingga uwi dekman bau sahur. Dekman cuma datang ke lemak jam balik wara begetok baca solawat. Insya Allah Allah mudahkan. Sambil duduk suami pun ikut baca solawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Insya Allah hati menjadi tenang.
Bapak anjakan kurang-kurang mau ngupi, ndek sak ngerang lalu lucu solawat, insya Allah. Hingga faham, kita diberikan hati yang tenang dengan bacaan-bacaan solawat. Alhamdulillah. Maka tiang pelungguh juga kita semua tawasul dengan surah Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan dari ulama, kita tawasul dengan surah Al-Fatihah karena kemuliaan dari surah Al-Fatihah niki. Banyak kemuliaan-kemuliaannya. Maka ketika tiang pelungguh bertawasul dengan surah Al-Fatihah, napi yang diniatkan, maka insya Allah Allah ijabah apa yang kita hajatkan niki. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ila uliya'il amilin wa ulama'il arifin nafa'ana Allah wa iyahum bi'ulumihim sa'adatud darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wa ila abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidhina ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi renungan tiang pelungguh. Di dalam Al-Quran nama-nama surah sudah ditentukan. Surah yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, artinya sapi betina. Kemudian ada surah-surah namanya surah An-Naml, artinya semut, bahasa Sasak, tedes. Ada surah yang disebut dengan An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Kalau di dalam bahasa Sasak, napi niki menghasilkan madu niki kenyeruhan aran niki. Niki yang lani, lani nggih. Yang ketiga ada surah yang disebut dengan Al-Ankabut. Ankabut niki artinya laba-laba. Semua napi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan menjadi pelajaran kepada tiang pelungguh. Allah turunkan Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah menjadi obat. Setiap orang yang membaca, memahami maknanya, kemudian diamalkan, insya Allah tenang hatinya. Dengan tenang hati, insya Allah Allah icanin sehat. Maka sehat kita tenang hati ini dengan bacaan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bagaimana dengan kalau kita banyak pikiran? Terkadang kita ngelayang-layang si pikiran, penuh si pikiran, maka nafsu makan pun turun, bekelor, darah hangat hingga penuh pikiran. Kemudian terasa sakit makan berkurang. Kemudian napi semakin berat terasa sakit otak. Setelah sakit otak kita pun dibawa ke rumah sakit. Maka dokter akan bisa melihat sakit napi, tiang sakit kurang sehat, otak tiang, badan tiang kurang sehat. Maka intinya adalah kalau kita ingin sehat, hati sehat, maka insya Allah badan pun sehat. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, insya Allah sehat marak niki. Nah, diteliti oleh dokter. Bagaimana kejadian-kejadian orang yang kurang sehat, ternyata memang hatinya, artinya banyak yang dipikirkan, banyak permasalahan, sehingga tenaga kurang. Kemudian mulai lemas, bekelor kurang. Ini yang buat tenaga. Tetapi kalau hati kita tenang, maka nafsu makan pun alhamdulillah terasa enak setiap kita makan. Marak niki. Maka untuk mendapatkan hati yang tenang niki, amalkan Al-Quran. Maka dulu Nabi Yakub alaihissalam, beliau ini kan bertahun-tahun tidak bertemu dengan putranya Nabi Yusuf. Bayangkan, masih kecil, Nabi Yusuf terjauh isi semeton. Dan milih terima arwah Nabi Yusuf para nyiduan paling tekangan si bapak. Lalu jauh pun timproh dengan tipa sumur. Marak niki pun bilin dengan bilin Nabi Yusuf pun jauhan tangkong nikin pun toloan bidaming kadzib dengan darah, artinya darah ngajaan. Ditulun darah-darah napi sekitar pitean. Ampun datang Isya iya bekun. Dia datang di waktu Isya malam-malam sambil dia menangis.
Nah, menangisnya niki kembali Yusuf, maka kami merugi wahai bapak. Yusuf telah diterkam, sudah dimakan oleh serigala. Kami tidak bisa menjaganya. Sambil nangis. Semeton niki, tapi nangis air mata yang disebut air mata buaya. Berbeda di geruan air mata buaya niki. Ibu-ibu, air mata buaya niki ya sugul lah mata buaya, tapi dia sebenarnya begitulah air mata buaya niki, air mata dia ngajaan, maka disebut air mata buaya. Marak niki. Dia menangis terseduh-seduh di malam hari dia datang, ada yang dek pedas ruan tan ngajaan. Niki. Bertahun-tahun lamanya sehingga Nabi Yakub pun ya diberikan kabar baik para mufassir menjelaskan tentang dalam surah Yusuf, datang pun malaikatul maut, malakul maut yang mencabut nyawa. Saya tidak pernah mencabut nyawa yang bernama Yusuf, dijelaskan. Maka tenang hati Nabi Yakub, tapi sudah kesedihannya Masya Allah menanti anaknya yang tidak kunjung tiba. Saudara-saudaranya mengatakan, jangan kau pikiran bapak, sekedik-kedik Yusuf terpikiran, sekedik-kedik Yusuf sudah meninggal dunia lama, dia meninggal dunia, bapak tidak tahu apa-apa. Dek, saya masih merasakan kalau Yusuf masih hidup. Gedak doa anak-anak niki semeton sa Nabi Yusuf sa 12 niki. Arak semeton Nabi Yusuf aran Ruben, aran Naftali aran semeton. Kemudian semeton niki melahirkan, maka di situ banyak nabi-nabi yang keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub nama bapaknya Nabi Ishak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, marak niki. Akhirnya dia pun dalam kesedihan. Ternyata bertahun-tahun inilah yang disebut dengan napi unin teparan niki, lagu niki berenang-renang ke tepian niki. Napi lagu niki berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, ini ada penghulu badak. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nabi Yusuf bertahun-tahun dia dibuang. Kemudian orang datang mengambil air, sekelompok orang yang mau berjualan, ternyata dia yang naik Nabi Yusuf. Kemudian kita akan jual dengan baksin darohima ma'dudah, dakan tak sekedi aji berapa dirham, yang penting kita dapat uang. Jadi nggak terpikir dengan jauh Nabi Yusuf niki ada mulus, tidak ada fulus, mampus kita jual, pokoknya kita jual berapapun harganya. Dibawa Nabi Yusuf ke Mesir. Ternyata disitulah Allah angkat derajatnya. Makanya ibu-ibu, setiap ada ujian, di balik ujian itu ada hikmah yang besar Allah berikan. Adik nenek beranggapan mesa karena merintah tuji. Deman bapak kesukaan nulis. Sini diri. Marak niki. Deman nangis diri. Di balik ujian itu ada hikmah Allah berikan. Maka dalam Al-Quran berapa ayat dijelaskan oleh Allah untuk mengingatkan tiang pelungguh. Antara lain, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Kita suami-suami tiang pelungguh meniki bagaimana bergaul dengan istri dengan kalimat yang baik, dengan perlakuan yang baik. Fa in karihtumuhunna, boleh jadi sesuatu yang kita tidak senang kepada istri, ada yang sesuatu sebutannya syai'ah, boleh jadi dari tata caranya, dari ucapannya membuat kita marah, membuat kita mangkel oleh istri. Niki fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'ah. Boleh jadi sesuatu yang engkau benci dari cara istrimu itu, sesuatu yang kita marah dengan sebabnya, kemudian wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi itu akan menjadi kebaikan yang banyak. Maka cepat kita kembalikan. Lamun arak salah bapaan seriuk napi ruan hak solah setiap hari niki nindek perhatian lalu kesalahan hak sekedik niki mara ingat bahasa Nusada saat Latif dengan Nina niki ahli sejarah tahu apa arak salah semamun sini ya diri dan pegawai lain 5 tahun halai mara menti tetap 5 tahun halai tetap ningat saran dengan Nina ibu-ibu tentu ibu-ibu no bapak-bapak pokok mangkin tanya onya adir sa bagus dalam perjalanan. Adik saling memaafkan. Akhirnya Nabi Yusuf pun dia tahu satu persatu adik saudara-saudaranya dibawa ke Mesir, maka di situ dia berikan baju kepada bapaknya Nabi Yakub. Beng laun bapak niki beliau suruh dia supaya dia usapkan di wajahnya
ya'ti basirah, maka dengan izin Allah dia bisa melihat. Akhirnya baju niki dibawa. Jadi dalam riwayat mufassir menjelaskan baju niki ya satekahdu si Nabi Ibrahim lek tangkong niki. Piran tahun kahdun tangkong niki si Nabi Ibrahim kenyeken sak ya tersedut si Raja Namrus. Jadi Raja Namrus niki si kejam ya teparan aran raja milen raja 1000 tahunan dia maunya jadi raja seumur hidup Raja Namrus niki. Di mana tempatnya makin niki dibakar Nabi Ibrahim sampai makin tempat niki jadikan kolam tempatnya dibakar Nabi Ibrahim. Kemudian beberapa sekitar 500 kilo ke atas ya tahun te pian tekan marak niki kebelik tekan niki kadu zaman lahir Nabi kadun beton marak niki yen tampinaan ampun pian lastik ampun tetali iman Nabi Ibrahim juk mudi ke cenayen. Musa piak lastik niki dengan sapiak tahun yang kadang Nabi Ibrahim niki dengan Kurdi. Dengan bangsa Kurdi, maka Allah tenggelamkan sampai makin ke dasar bumi yang membuat manjenik untuk teparan niki lastik sabelik niki. Kemudian Nabi Ibrahim dibuatkan api yang sangat besar sehingga keber api niki napiaran niki percikan niki barak niki keber si angin kena tipa iman jauh tahu Raja Namrus niki kotong iman begitu kerasnya api niki. Akhirnya Nabi Ibrahim ditaruh, kemudian ditarik, beliau pun terjatuh ke dalam api tersebut, bayangkan. Nah, baju yang dia pakai di sana oleh Nabi Ibrahim diberikan kepada putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak kan nama ibunya Siti Sarah, kemudian saudaranya artinya lain ibu yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail nama ibunya Siti Hajar. Dari Nabi Ismail terus sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ishak sampai keturunannya nanti Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan keluarga besar dari Nabi Isa, dari ibunda tercinta yakni Siti Maryam, terus keluarga Ali Imran sampai bertemu nanti nasabnya kepada Nabi Yakub, Nabi Ishak, maranike, subhanallah. Akhirnya baju niki diberikan kepada putranya Nabi Ishak, kemudian baju niki diberikan kepada putranya Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub pun memberikan kepada Nabi Yusuf, ini yang dikembalikan baju niki. Dibawa oleh saudara-saudaranya, baik Bunyamin, nama saudaranya seibu sebapak. Nah niki kemudian yang lain-lain niki dia dibawa, dia pergi pulang membawa baju niki. Kemudian baru di situ dia tenang hatinya Nabi Yakub. Ternyata diteliti oleh dokter setelah dia mengusap niki, Allah berikan dia bisa melihat kembali dengan ketenangan hatinya. Diteliti oleh dokter. Ternyata untuk kita sehat, baik pendengaran, penglihatan niki butuh dari hati yang tenang. Maka ini yang terpenting, ibu-ibu berbentat makin niki ada mau tenang hidup angan teniki nendek lepas Al-Qur'an. Amalkan Al-Qur'an. Setiap kali ada susah, pelungguh bangun tengah malam, menangis, mohon kepada Allah. Engkau datang berjalan, aku pun mendatangimu dengan berlari, firman Allah dalam hadis kudusi. Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau ditanya tentang aku wahai Muhammad, katakan, sungguh aku itu dekat dengan hambaku. Jadi Allah begitu dekat. Kita mendekat, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Sehingga Nabi pun permasalahan niki minta kepada Allah supaya Allah selesaikan permasalahan. Hati menjadi tenang, perbanyak zikir mengingat Allah. Ternyata dengan hati tenang niki insya Allah anggota badan kita sehat. Bagaimana untuk mendapatkan hati tenang? Sambung silaturahim. Pete semeton-semeton. Tenang, teniki insya Allah. Dan kelebihan dengan silaturahim niki, kepanjangan umur niki. Yang kedua, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Hamule buntu pikiran. Misal, jatuh jodoh bijak sama mama niki. Dinara ruan putih sabun betat mahu. Arak sahabat. Arab untuk sahabat niki onge mau. Nah niki kelebihan silaturahim. Arti niki kemuliaan silaturahim. Allah mudahkan rezeki tiang pelungguh. Ares di mana arak ruan. Dia amun Pak Sahabi di semal ya bega haji. Amun ares semal ares. Arak niki ada seolah seluruh teben ares. Nangke arak alhamdulillah. Nah niki ruang kebersamaan. Lamun Pak Sahabi beli lawan pekan marak niki le patokan. Niki mbah bau arti niki lah kemuliaan Allah berikan. Dengan sebab silaturahim niki hati menjadi tenang, kemudian rezeki dimudahkan. Datang tiang pelungguh, terkadang menarak semeton sakit, ia jadi wat niki.
Ini sehat smartphone teniki sahabat teniki lamun pelungguh datang berjenguk. Datang tu berjenguk niki napi cara pegang kepalanya ataupun dadanya sambil didoakan. Insya Allah tahur. Doakan ya Allah. Angkat penyakit saudaraku ini ya Allah. Berikan dia kesembuhan ya Allah. Berikan dia kesabaran. Insya Allah dengan doa tiang pelungguh sehat sakit niki. Nah marak niki. Ni laun datang berjenguk yang ngerumpi deh dari ke bare HP yang beli omah kau dia beli nur sida pun beli kamu teri bersangara dagang ya rawasan sedih dengan sakit teri rawasan baju bareh terawas luar rumah sakit ibu-ibu makin berjenguk dengan sakit doaan Allahumma doaan amin marak niki itu pun sakit belo-belo sabar baru dua jolo sakit naik penentang ya watan pada semeton dia tidak sayim dengan dia dua mam sakit tidak boleh tepete itu di dua pete uni sili sabar hari itu sakit sehat niki pasti man niki laku datang niki terdoaan nah cara tak datang pelungguh saat datang maka kita berada di antara taman surga hadis sahih seandainya berjenguk kelema terbacaan tiang pelungguh doa si malaikat sampai kelemak malik marak niki. Seandainya tidak berjenguk asar sampai asar terbacaan si malaikat doa niki bahkan 70.000 malaikat mendoakan tiang pelungguh niki hadis sahih jeruan si belik pahala terlalu jenguk batur niki jenguk sahabat niki. Dari tamut berjenguk ni ndak susah napi ya terjauh. Ni sekan was telu jelo dengan sakit gitu jenguk angkat darah ya jauh. Oh ni jauh diri tapi doa niki hal paling penting. Mana-mana air putih marak niki ni darat yang terjauh jangan kedengar wah oleh sekan pete dengar maka dah pete sahabat akrab darat yang jauh enggak ada alasan mana-mana napi yang jauh hang niki yang jauh mohon maaf kenyekeun dengan sakit jauhan manok hak terpanggang niki sila hak begak sambel niki dan tahu ya keluar niki tahun boyan doa oh di warung enggak ya sakit dengan marak niki ni ndak susah nak terjauh angkat laun niki nunggu doa paling seberan ni dok. Lek ni dok toko sing aja lek budi. Mohon maaf akhirnya berjenguk tiang endah marak niki. Jadi aku berjenguk niki demen tuh. Baru telu kecen datang niki. Beka kejauhan ruan. Arak sa manok ketunu. Ragi ni lalu sekan ule dengan dia nah niki. Akhirnya ule dengan dibani ya keluaran manok tersilit karena memang sudah dibagi. Tiang tanya sama ahli gizi di rumah sakit. Ya kembeen punti niki tepelang. Dia tebeng dengan sekek langsung be punti niki. Separa rumah sakit pelit. Ndek. Ternyata ya kemampuan gizi niki. Dia tebeng sepelang punti. Ada sesuai kanca pasien niki. Wasen. Oh iya kena. Mau tempe. Kalau niki. Nah saat nunggu niki mohon maaf. Nasi saat tebeng untuk pasien. Hak tunggu niki jarang. Meledemak. Gak sehat dengan niat. Mbak matok baru niki ya doa sebesok. Sekarang udah bareng dia mah 5 menit otak doan masih. Ya entah marak niki. Yang penting terdatang berjenguk, datang mut doahan marak niki. Air putih jauh bacaan Al-Fatihah yang arak sopo sahabat. Kenyekan saulek bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru perajahin Al-Fatihah. Tadang si dengan. Niki riwayat sahih. Tadang si sopo kampung niki. Makin lamun bau ya awal 2 tahun niki insya Allah banyak yang akan masuk Islam marak niki doa dulu niki nggak macam lihat jauh wah jauh jok to punggo jok to ya bega arang saanu niki sakit niki terjauh jok sopo dengan dideman bau tican sehat sila pelunggut apa yang bacaan yang tahu nabi sak maut dari Rasulullah coba terpaksa akhir niki diambil air niki dia mohon kepada Allah keberkahan Al-Quran, surah Al-Fatihah dia baca. Masya Allah. Kenyekan sainem haid niki dengan izin Allah. Hak mula sakit niki. Wah marah niki entah. Ibegak ngone sakit. Marah niki lemas. Wah saya nginem niki dengan izin Allah. Langsung marah niki. Tepang sim serius arwah seninan. Wah marah niki. Karena memang kemuliaan keberkahan Al-Quran. Yang air dibacakan Al-Quran dengan izin Allah. Allah berikan kesembuhan. Subhanallah dengan izin Allah. Narak niki. Akhir tersedekah bembek kebeng bembek niki. Jauh niki. Angkat berembek jauh bembek niki. Jauh bayo nih. Arak saya bebelik mokohan. Oh nah mokohan. Itu jauh. Mana marah niki.
Arak sak kurusan jak bau-bauan. Jauh doang. Akhir bercerita tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau niki tebang tiang ya Rasulullah. Oh dia niki menujak gorok bareng-bareng. Nabi pun Masya Allah bersama-sama. Nah niki ruang kemuliaan yang Allah berikan. Namun saling tolong, saling doaan. Hengat doa ini Masya Allah. Terasa betul Allah mengabulkan doa-doa. Masya Allah. Ara niki sopo ibu yang memang banyak hal yang operasi dengan sebab doa kita bersama. Nah niki Allah kabulkan doa niki, maka diberikan kesembuhan oleh Allah. Datang bercerita, alhamdulillah niki lemak-lemak seminggu yang lalu onek yang berdahit Nabi ibu sehat yang niki alhamdulillah, burung yang operasi ini. Nah itu keberkahan doa niki. Mulai yang operasi niki napi arah niki ginjal. Niki ginjal niki yang operasi untuk jauh tapi doa bersama tiang pelunggung, amin amin, disembuhkan oleh Allah. Nah niki termasuk doa-doa anak yatim yang perhatikan anak-anak yatim kodik-kodik niki arah kerang jauh-jauh anak yatim niki pernah arah undangan niki napi kalau jauh anak yatim yang berketua niki waktu-waktu niki angkat denara niki laun kaisar setiang jauh tiang menohan tiang jauh kaisar hijau niki kadu-kadu dedoro mau anak yatim kajang enggak denara saya jemput mau tiang manara mobil lain niki mobil sedan kadu penuh taek le dalam niki balu le mudi telu le sak tangkat niki napi arah niki kalau barang le mudi niki bagasi niki ton taek telu nina terus tiang suruh dalam tahu ndak apa-apa sudah abah tiang di belakang aja ganteng ngutak le dalam akhir tangkat bagasi niki jari ngenjek sedan tua niki lalu untuk undangan niki tahu dengan nyoting le mudi yo bengak ro nina hatayak anak-anak yatim niki. Nah doanya niki yang tiang perhatikan. Lalu tiang jauh ke kaisar lewat di sebuah kampung ngaran Tride niki karena BTN tujuan begerik anak-anak niki la ilaha illallah oleh kaisar niki untuk nanti ruden dari atas semarak niki kanak endot onin tiang arang kanak din taun dot sampai sholatullah salamu ribut ngedeng arang terbuat beras kaisar niki endot beras niki dek ngeruit gelen kemarin ini kanak terbuat pul begerik kiri kanan itu hajari julu niki gandong pedas ruan jangan ini pedas rumah sakit suruh adeng-adeng ngenjek anu niki gas kaisar niki sepenuh muatan dan bau awara niki datang balik tiang perhatian niki alhamdulillah doa anak yatim niki subhanallah lamun arak rezeki pelungguh arak sekurang sehat anak yatim diundang lek sembong arak 56 andit bau 25 PT telu para niki lagu niki berembeh niki yang milu ibu doaan milu para niki toko leluah ibu misal. Nah niki jadi arak sopok dengan si melet berdua biji si ngonek merari balut tahun merari niki berbeda gak melet berdua anak konin marak niki sabar doa coba undang anak yatim belum doa anak yatim niki yang suruh akhir diundang lah sekitar 30 anak-anak yatim niki tiang bawa tolo aik le julu Yasin kita baca surah Yasin mengharap ridha Allah. Kemudian berdoa ada semudah-mudahan mau bije dan anak-anak yang soleh solehah. Bukan anak yatim niki bapak ibu aran jak kanak aran. Dinuh ni pacu tan berdoa niki berjorak-jorak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Onit berdoa marak niki. Kemudian amin. Onit iman. Amin. Lalu kadang godek batur amin. Dan perhatian, yang kinjep sekarang ada balen undang ngundang nih kaden indek berjorak-jorak berdoa. Allahumma nah engkah bareh malik di tahun dot bawa lengan sosok iman. Amin. Nunin batur kuning kedang apa-apa batur Allahu Akbar. Tapi tiang yakin doa anak-anak yatim niki langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir niki dekman per bulan mulai yang lalu tabung bayi tabung lupa deh ini kita bega biaya si melihat bude biji ya naruh berangkat tuh niki beli tiket lalu juk Surabaya mungkin denara lidri ke wallahu alam akhirnya waktu ini dia mau ke Surabaya sampai lidri ke belum dia berangkat tiba-tiba mutaan niki ibu niki karena memang
beliau kepingin punya anak. Wah, unin muntah. Bengak semamen. Masuk angin kayak senina aku ni. Baitan kepeng pernah kerok. Marak niki mukul balsam niki kerok. Ada saya nenek sugul. Bengak doang. Ya wan tekerok masih beleng ngutak unin. Heran suaminya. Akhir niki lemas senina. Balong gua kagak ngerapetan semamen tokol. Ni mari niki. Ya kembe maka ambon deh, ampun terasi ni kalau semamen. Mulai dia tahu ambu semamen, padahal semamen telu parfum ada sabu demen lagu dia tahu ambu. Mikir semamen. Ruan niki yang ngidam. Jauh untuk spesialis arah pegang rezeki, dia bawa ke dokter spesialis kandungan. Niki ibu-ibu. Jadi lamun dengan ya periksa kehamilan pasti ke spesialis kandungan. Ini tidak salah. Ini periksa kandungan spesialis telinga lain salah. Kan ketua yuk. Nah, jadi arah khusus-khusus memang lain. Marah niki sekali periksa sekian, periksa terbaik urin teparan ibu-ibu niki. Napi aran urin niki bahasa sembong. Oh, apa ibu-ibu niki. Terbaik ampun terperiksa, ampun terjauhan alat niki, ternyata tes pen niki, tes pek niki terjauhan. Ampun tes pen listrik nggih lupa. Tes pek niki ternyata positif dia. Alhamdulillah ini lama-lama mulai dia cemoh nih Malik nundang lemak. Napi niki ibu kebetulan beliau juga ngerunguk bayi dengan melahirkan niki. Lagu aran dakan ngerunguk dengan lagu deman tican akhir dengan doa-doa dari anak yatim niki. Lemak ngundang Malik berdoa nih alhamdulillah lahir bija niki. Bagaimana anaknya sudah keluar alhamdulillah. Bagaimana anaknya perempuan ini alhamdulillah. Undang anak yatim Malik baru nak tahu-tahu yang ngumang ke anak niki ngumang nabi bahasa Indonesia niki ngampang baru mulai dia ngampang alias ngumang Malik unin Malik niki bengang Malik periksa ke dokter positif Malik berturut-turut nah niki lah doa anak yatim niki ibu-ibu alhamdulillah. Ada ustazah juga yang ngajar dibantu-bantu kita, begitu juga kepingin punya anak yang lihat, yang perhatikan, ternyata doa anak-anak yatim niki diijabah oleh Allah. Jadi tiang pelung marak rezeki undang anak-anak yatim niki, ngarak sin beli sepatu, arak sin beli jaje, marak niki pesan lagu anak yatim niki, nendek kado beli mercon, marak niki kadang kana tebeng-tebeng mercon beli itu tekol ngacang, meledak. Apa sembeli mercon kepeh ketebang ubia nah niki jadi arahan jadi kado beli jaje kado beli nasi jemak beng ina dendah niki teman ingat anak-anak yatim niki hajau minyak hajau beras tanpa gua padahal ya beras niki lagu kasar si cemoh dah warna dia tentang cemoh tengat karena memang doanya niki yang terpenting. Maka tiang pelunggung bagaimana di dalam Al-Qur'an niki kita amalkan insya Allah tiang pelungguh niki saling mendoakan. Maka ini yang keseharian yang tiang sampaikan ada pada saling doa. Terlebih makin jamaah haji akan sebentar lagi beberapa hari ke depan insya Allah sudah nanti mungkin lagi 17 hari atau 16 hari dia akan memulai nantinya untuk pelaksanaan ibadah haji. Maka dengan saat berangkat haji niki doanya diijabah. Maka dalam hadis sahih dijelaskan al-hujjaj wal umar wafdullah. Dengan saat melaksanakan haji ke umroh niki tamu Allah, duta-duta panggilan Allah, tamu-tamu Allah, inda'auhu ajabahum, lamun ya berdoa wajib doa niki tekabulan. Nah ya ampun datang tiba jamaah haji niki ramin terdatang. Artinya setelah tertahu dengan keluar namanya di Kementerian Agama, ya berangkat tahun niki senang kita. Satu kampung arak selalu peta kelasah, peta daun nyoh niki arak selalu pete tren pokok si cemoh teniki karena napi tamu niki adalah tamu Allah, maka saya menghormati tamu Allah, Allah pun akan menghormati dia sehingga nanti yang rajin tiang pelungguh melalui jengok dengan berhaji niki insya Allah tiang pelungguh pun akan dimudahkan untuk bisa datang ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Jadi dengan berhaji niki ringan kita datang. Coba mungkin seandainya narak dengan yang berangkat jok ben lai lalu wisata jok Inggris jok Amerika misal
tempat-tempat di sana bagus-bagus lalu santai siapan tas niki marak kebelik lawang masjid niki kebelik tas apa numuman diri di langan silak semeton-semeton jengok tiang lalu wisatawan di luar negeri unin boyun lalu arak dengan tidur mohon maaf berangkat pun lampak wah karena memang tujuan artinya tidak ke tempat yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya marak niki akhirnya dia pun pulang leman lalu santai niki beliin oleh-oleh lek derike marantan helikopter misal beli kapal-kapalan ampun kenop kadang duduk ndak tebengak datang niki helikopter ndak ada yang heran dia pulang tidak ada yang heran berangkat pun tidak ada yang heran tapi kalau tujuannya Mekah Madinah untuk melaksanakan haji semua tergerak hati untuk datang Allahu Akbar karena kalau dia berdoa jamaah haji niki langsung Allah kabulkan doanya maka tiang pelungguh nanti akan diingat oleh jamaah haji yang ada di desa Sembung maka nanti di sana didoakan tiang pelungguh pedas seru ibu-ibu sak berangkat arak berangkat memang diki mangkit alhamdulillah nah niki kemudian Allah berikan insyaallah mudah-mudahan tetap sehat walafiat beliau nanti mendoakan tiang pelungguh pun ketika berangkat dan seterusnya doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, mendapatkan haji yang mabrur dan nanti kembalinya ke tanah air insya Allah predikat haji yang mabrur dalam hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima oleh Allah, haji yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Tiada lain dan tiada bukan balasan kemuliaan Allah berikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Arak sopo tuan guru tiang pernah bertanya, ya kembeen namun dengan jamaah saya sekarbila niki si tetap lalu berhaji penuh entan berhaji karena memang sekarbila terkenal Nabi terkenal sekarbila ibu-ibu emas rezekinya walaupun ada yang tidak usaha emas masih rajin banyak yang berangkat umroh niki. Pengojek pun banyak. Akhirnya tanya sama seorang tuan guru, Nabi yang diamalkan oleh jamaah sekarbila sehingga tetap ramai. Haji pun dia sampai satu regu, satu kelompok 40 orang khusus dari sekarbila Allahu Akbar. Setiap tahun bayangkan. Akhirnya ternyata di situ satu rahasianya sehingga cepat kita dipanggil oleh Allah untuk datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya genem lalu atong jamaah lai jamaah sak berangkat haji sabudoi montor tolo montor sila hai hamil terjangkong tiang atong milik atong jamaah haji niki baik dokbil ataupun di kantor wali kota rame dak niki yang diamalkan setiap yang jamaah yang akan berangkat rame dia datang ziarah dia datang membantu maka Allah pun mudahkan sehingga mudah untuk dipanggil nah niki rahasianya dari ibu-ibu sila nendek tak abot-abot datang tiba dengan saat berangkat niki dan yang sudah berangkat pun jangan lupa ada malam-malam datangkan jamaah-jamaah untuk kita berdoa bersama terlebih di hari-hari tarwiyah tanggal 8 nanti tanggal 9 dari keluarga undang untuk kita saling mendoakan karena memang dengan kita sama-sama saling mendoakan suatu hari Sayyidina Umar berangkat umroh hadis sahih dipanggil oleh baginda Nabi SAW Nabi bahasan beliau wahai saudaraku Umar, la tansani fi du'aika. Nende endah lupa dalam doamu, sabda beliau Allahu Akbar. Nabi yang beliau adalah liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang beliau maksum dari perbuatan yang salah dijaga oleh Allah. Tetapi itu yang beliau ucapkan. Maka apa kata Sayyidina Umar? Inilah yang paling aku cintai daripada dunia dan isinya. Karena dipanggil oleh saudara, oleh baginda Nabi. Kemudian dia disuruh untuk mendoakan. Nah, inilah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Setiap ada jamaah yang berangkat, kita berpesan semeton. Nendek lupa kedah doa, lawan dikeng nggih salam tiba baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi pun berpesan kepada Sayyidina Umar ketika akan berangkat umroh dari Madinah ke Mekah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dapat dipanggil dan tetap sehat walafiat. Tetap ada saling doa, tiang endah doa, tiang endah ibu-ibu nggih. Gerah ditanda ruan tiang lewat di jelum balik tanjak sengupi awara niki lamun dinara aja ndek semasih ya lamun ara aja nggih pengulu tengupi awara niki mudah-mudahan sekali lagi berkah dan nabi yang tiang sampaikan niki wabil khusus kembali ke tiang yang menyampaikan dapat kita amalkan nggih lamun ara tutur kata tiang yang salah
arah ketersinggungan, nenten arah unsur kesengajaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Intinya saling mendoakan apa yang kami sampaikan tadi. Sila kepada saling lain, kepada saling jenguk, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أخلص نيتنا يا الله في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا اللهم بلغنا إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة ولزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ampura agung ampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenuh. Allah. Supaya teringat. Bismillah.